yang akan menikah. Oh, gimana ya? Silahkan masuk tadi. Kita duduk di sini aja ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya sudah datang, sudah hadir di tempat ini. Nah, anggaplah ruangan ini adalah ruangan yang aman untuk Bapak dan Ibu berbicara kepada saya. Nah, di sesi yang pertama ini kita memulai konsep pernikahan kalian, Bapak dan Ibu. Tujuan kita untuk melakukan konsep pernikahan pada hari ini adalah agar bisa saling mengenal, memahami latar belakang satu sama lain, dan melihat apa yang ingin Bapak dan Ibu capai untuk masa depan persiapan pernikahan ini. Nah, sebelum itu, apakah Bapak dan Ibu sudah siap? Sudah siap. Nah, baik. Apakah bisa Bapak dan Ibu memperkenalkan diri secara singkat? Kita mulai dari situ saja ya. Pertama, nama saya Joko. Saya sudah bekerja di kantor swasta dan kami sudah ada hubungan atau sudah mengenal 2 tahun. Baik Ibu, kenalkan nama saya Jenny, saya guru TK. Kami bertemu dalam pelayanan gereja dan mulai dekat sejak ada kunjungan. terima kasih. Saya senang mendengarkan awal perjumpaan Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya ingin tahu apa yang membuat Bapak dan Ibu memutuskan untuk ikut konseling pernikahan. Ibu, kami ingin seperti mempunyai atau persiapan yang matang untuk sebelum memulai pernikahan. Tidak hanya siap hanya menikah, tetapi juga siap menjalani hidup bersama. Baik Bu, ya saya ingin memahami bagaimana membangun komunikasi yang sehat dan hubungan yang kuat. Oke, bagus sekali ya Bapak dan Ibu. Nah, konseling pernikahan memang bertujuan membantu Bapak dan Ibu untuk memahami diri, pasangan, dan dinamika hubungan. Pertanyaan yang berikutnya untuk Bapak dan Ibu, itu apa harapan terbesar Bapak dan Ibu? Saya ingin mempunyai harapan besar, yaitu supaya kami bisa lebih bijak membangun dasar yang kuat untuk memulai keluarga yang akan datang masa depan. Kalau saya Ibu berharap kami bisa membangun dasar yang kuat untuk keluarga di masa depan. Oke, bagus sekali ya Bapak dan Ibu. Nah, konseling pranikah memang bertujuan membantu Bapak dan Ibu memahami diri, pasangan, dan bagaimana dinamika hubungan ini. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apa harapan terbesar Bapak dan Ibu pada pernikahan ini? Di dalam kehidupan kami, supaya kami lebih baik memahami perbedaan kami dan belajar mengelolanya. Baik, kalau saya Ibu, saya berharap kami itu bisa membangun dasar yang kuat untuk keluarga di masa depan. Oke, baik. Saya rasa sesi pertama ini cukup ya untuk sampai hari ini ya Bapak dan Ibu. Pertemuan berikutnya kita akan masuk pada aspek penting yang harus kita bahas pada pernikahan ini, yaitu komunikasi dan konflik. Kapanlah Bapak dan Ibu bersedia untuk datang lagi ke sini? Apakah ada waktu Bapak Ibu 2 hari berikutnya atau seminggu kemudian? Baik Ibu, 2 hari kemudian saya akan kembali ke rumah. Dari komunitas Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah datang. Yang pada ya Bapak Ibu. Kasih aku. Iya, sama-sama. Hati-hati ya Bapak Ibu.
Shalom Minang. Iya, saya. Mari, Bapak Ibu silakan masuk. Silakan dulu. Baik, kemarin kan kita sudah bertemu. Nah, kita ini memulai sesi selanjutnya yaitu komunikasi dan konflik. Nah, hari ini kita membahas dua hal yang sangat penting dalam pernikahan, yaitu ada komunikasi dan konflik. Nah, pertama-tama menurut kalian apa komunikasi yang sangat dalam hubungan tersebut? Menurut saya, Ibu, komunikasi yang sehat itu ketika kita bisa jujur tanpa takut disalahpahami. Dan bisa mendengar tanpa harus bereaksi berlebihan. Bagus, itu dua hal yang penting. Nah, kejujuran dan mendengar dengan hati. Sekarang saya ingin bertanya, apa pola komunikasi kalian selama ini? Misalnya saat ada perbedaan pendapat. Gini, kadang saya cenderung diam dulu, lalu saya butuh waktu untuk menenangkan diri saya. Kalau saya saya ingin membicarakan pada saat itu juga. Jadi kadang saya merasa jomblo ini selalu menghindar. Nah, ini pola yang umum terjadi. Satu tipe gaul, satu tipe lagi eksklusif. Nah, jika tidak dipahami bisa menimbulkan konflik. Nah, mari saya tanya, saat konflik terjadi apa yang biasanya menjadi pemicu bagi kalian berdua? Biasanya dari hal kecil sih, Bu. Misalnya kan soal jadwal ataupun pekerjaan rumah Ibu. Iya, kadang masalah kecil bisa menjadi besar karena cara kami bicara. Baik, nah kunci untuk mengelola konflik itu adalah 4. Nah, yang pertama memperjelas masalahnya, yang kedua memilih waktu yang tepat, dan yang ketiga itu mengungkapkan dengan nada tenang, dan yang terakhir ada fokus pada solusi bukan menyalahkan. Nah, jadi sekarang boleh saya tanya, apa yang ingin kalian perbaiki dalam komunikasi kalian? Saya ingin belajar lebih terbuka dan tidak diam terlalu lama. Kalau saya ingin belajar bagaimana menahan emosi dan memberi ruang. Nah, bagus sekali. Itu langkah awal yang sangat penting. Baik, kita akhiri sesi kedua ini. Nah, di pertemuan selanjutnya kalian bisa datang kembali. Nah, kita akan membahas topik yang lebih serius, yaitu keuangan peran masa depan kalian nanti kalau kalian sudah menikah. Nah, kalian bisa datang ke tempat saya 2 hari atau seminggu. Baik, kalian baik buat bapak dan ibu. Jangan lupa datang kembali ya. Permisi silakan. Baik, Bu. Salam, Mama. Ya, salam. Bentar. Orang mana yang pada? Ayo mas, dikasih. Baik, Pak Nina. Sebelumnya terima kasih karena sudah berkenan datang. Kali ini di sini saya yang dikasih tugas ambil bagian untuk mulai konsep pernikahan di sisi ketiga ini. Nah, jadi Amalina, hari ini kita akan membahas 3 pilar kehidupan dalam pernikahan. Nah, Amalina, 3 pilar tersebut adalah keuangan, pembagian tugas, dan juga perencanaan masa depan. Nah, pertama, mari kita mulai dengan soal keuangan. Bagaimana kalian dapat mengelola keuangan kalian selama masa kalian berpacaran?
pacaran ataupun juga berteman? Ya, aman. Saya biasanya yang mengatur pengeluaran atau keuangan besar, dan saya lebih banyak mengatur hal kecil seperti makan atau transportasi. Baik, Amang, dan kami mulai belajar terbuka tentang kondisi keuangan masing-masing. Oke, itu merupakan hal yang bagus. Nah, apabila di dalam pernikahan prinsipnya adalah keterbukaan dan juga kesepakatan. Tidak ada perubahan baku, tetapi ada nilai penting dalam pernikahan, yaitu adalah saling tahu, saling setuju, dan juga saling mendukung. Nah, sekarang kami lihat tentang pembagian peran. Apakah kalian sudah berdiskusi? Kami sudah berdiskusi, Amang. Saya nanti akan banyak mengurus rumah karena pekerjaan saya lebih fleksibel. Dan saya akan berfokus pada pekerjaan, tetapi saya tetap ingin terlibat membantu tugas-tugas dalam rumah tangga. Oke, baik Abang. Ingat ya, peran itu dinamis, bukan baku. Yang terpenting di sini adalah kerjasama antara Abang dan Ina. Selain kerjasama, komunikasi itu juga penting. Lalu Abang, terakhir yaitu tentang masa depan. Apa sih visi dan juga misi yang Abang dan Ina ingin bangun? Abang dan Ina ingin bangun dalam keluarga ini. Visi yang kami akan bangun yaitu kami membangun keluarga yang bertumbuh dalam iman dan saling mendukung satu sama lain. Kami juga ingin merencanakan tabungan dan rencana jangka panjang, termasuk tempat tinggal dan masa depan untuk anak-anak kami. Itu sangat luar biasa. Visi dan misi itu penting sebagai kompas penggerak kehidupan rumah tangga keluarga kita. Baiklah, itu merupakan untuk dari sesi ketiga. Kalian sudah melalui 3 fondasi penting, mulai dari sesi pertama yaitu mengenal diri, lalu kedua memahami komunikasi, dan yang ketiga merancang masa depan. Jadi yang benar, saya harap setelah sesi konseling ini, setelah Abang dan Ina membangun rumah tangga, saya harap rumah tangga dan Abang dan Ina dapat menjadi keluarga yang berkenan dan juga melayani Tuhan. Selamat berbahagia dan selamat menempuh hidup baru Abang dan Ina. Baik, Amang, terima kasih ya. Oke, Ina, Abang, sama-sama. Tapi kami masih ada lagi program yang ingin kami kerjakan. Seperti kami memang ingin mengurus terus. Apakah kami boleh meninggalkan pekerjaan? Oh. Kita nanti akan bertemu lagi di depan. Berarti orang-orang kita masih ada berkas yang belum dilengkapi. Saya akan ke depan kita, Abang. Tapi Abang,